bergembira, tiba saatnya berserah setia, berbahagia, bergembira, cinta bersinar bagai cahaya, lajulah bahtera hidupmu, mercusuarlah tujuanmu. Saudara dan juga saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Petrus dan juga Paulus Temanggung ini. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Semoga dengan percikan air suci ini kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan, diberkati oleh Allah, serta diterangi oleh Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Amin. Amin. Romo yang kami hormati, atas nama keluarga Ibu Victorina Edi Windarsih dan Bapak Suhartono, serta keluarga Ibu Sutini dan Bapak Kayat, perkenankanlah putra dan putri kami, Alusia Mia Handayani dan Peter Adi Ektiawan, yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Mewakili keluarga, kami menghaturkan terima kasih atas kesediaan Romo. Terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak yang telah mempercayakan putra dan juga putrinya kepada gereja, agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati, saya atas nama gereja menerima Alusia Mia Handayani dan juga Peter Adi Etiawan, dan memenuhi permintaan saudara berdua untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu Dan sertamu juga. Pasangan berdua, Mia dan juga Adi, serta keluarga yang berbahagia, dan juga ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Bersama-sama kita pada pagi hari ini berkumpul di rumah Tuhan ini. Kita ingin mendukung pasangan Adi dan juga Mia yang pada hari ini akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Oleh karena itu, marilah sebelum kita memasuki perayaan syukur pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita hening sejenak, menyadari segala kelemahan dan juga dosa kita.
Kita sesali dosa-dosa kita, supaya kita menjadi semakin layak untuk memasuki perayaan syukur pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan juga orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu, Alusia Mia Handayani dan Peter Adi Ehtiawan ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon, berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak lenyap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang
kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku mengenal sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih kekal dan abadi. Andaikan aku dermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih kekal dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya
untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan juga perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Adi dan juga Mia bisa pakai mic, ya, bisa pegang mic. Ibu bapak dan juga saudara-saudariku yang terkasih, pada homili perkawinan saya untuk Mia dan juga Adi, pertama-tama saya akan bertanya kepada pasangan berdua. Ya. Perasaannya Adi gimana? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Mia? Sangat bahagia. Iya. Ya. Tentu saja ini merupakan momen bahagia bagi kalian berdua. Tapi sekali lagi, ya, saya mau mengatakan kepada kalian, ya, saya belum terlalu mengenal diri kalian karena yang mengkanonik adalah Romo Fajar, ya. Oleh karena itu saya ingin mengenal lebih dekat supaya kita semua itu menjadi semakin kenal dua pribadi yang ada di depan saya ini, yang sedang berbahagia ini, yaitu Adi dan juga Mia. Kalian itu pacaran berapa lama? Sebentar, Romo. Sebentar, berapa? 9 bulan atau 10 bulan? 9, antara 9 dan 10 bulan. Iya. Pertanyaan saya pertama kepada Adi. Mia ini pacar keberapa, Adi? Teristimewa, Romo. Ya? Teristimewa. Teristimewa. Oh, ini belum menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya keberapa? Berarti harus ada nominalnya ini. Ya. Harus dijawab jujur tidak, Romo? Ke-20? Ketiga, Romo. Ketiga. Ya. Pertanyaan yang sama saya mau ajukan kepada Mia. Sudah pacar keberapa ini? Adi ini. Oh, 30? Iya, 5. 5, ya. Adi ini merupakan pacar kelima bagi Mia dan juga Mia ini merupakan pacar ketiga dari Adi. Sekarang pertanyaannya cukup sederhana. Kalau dilihat nih, Mia, ya, dari keempat pacarmu yang lain, ya, mengapa kamu pilih Adi? Tidak pilih pacarmu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa? Apa toh istimewanya Adi itu bagimu? Apakah pacar-pacarmu yang lain tidak tampan? Apakah pacar-pacarmu sebelumnya juga tidak baik? Mas Adi itu sabar banget. Sabar banget. Yang lain tidak sabar berarti ya? Ya, yang terbaik, Romo. Yang Mas Adi terbaik, sabar. Ya. Ya. Kemudian pertanyaannya sama, Adi. Apa yang membuat kamu memilih Mia ini? Apa yang menjadikan dia itu istimewa? Susah dijelaskan dengan kata-kata, Romo. Ya, ya. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Susah dijelaskan. Wah, ini agak susah ya berarti ya. Ya, kalau susah dijelaskan tentu bisa bercerita ya. Menjelaskan seperti apa bingung tetapi bercerita. Punya enggak pengalaman yang bagi dirimu secara pribadi dengan Mia yang cukup menarik? Hingga akhirnya kamu merasa ini pasangan hidup yang Tuhan berikan untuk aku. Karena Mbak Mia juga cukup sabar menghadapi saya dalam segala hal dan segala masalah yang ada, Romo. Cukup sabar, sabar dan sabar. Orang sabar ketemu orang sabar berarti ya. Tapi saya mau katakan kepada kalian berdua, kasih satu contoh kesabarannya Mia itu di mana menghadapimu. Contoh konkret loh Adi. Tidak boleh bisik-bisik Mia.
Ya misal ada Misalnya, yang kamu betul sungguh rasakan bahwa Mia ini sabar sekali. ya misalnya ada masalah yang mungkin harus dipecahkan berdua, kita bisa ngomong sama-sama dan bisa diselesaikan secara bersama berdua, Romo. Ini masih abstrak nih bagi saya. Langsung pengalaman apa? Ya. Atau mungkin ketika kamu selalu terlambat untuk menjemput, tetapi dia tetap tenang. Ya. Tidak boleh sama loh ya. Contohnya begitu, Tidak Romo. boleh sama ini. Ini kan contoh yang saya berikan. Pengalamanmu sendiri. Tapi tadi contohnya juga yang terjadi dalam kehidupan saya, Romo. Oh gitu. Misalnya jemput gitu ya. Nah, contoh yang lain berarti. Ya. Yang lebih valid tadi, Romo. Contoh Ya? yang sering terjadi jemput itu, Romo. Oh, yang sering terjadi jemput ya. Meskipun saya belum pernah ketemu kamu, saya bisa tahu ya. Ya, Romo. Ya. Kelihatan Mia, kalau suka telatan. suka telat jemputnya ya. Kalau Mia apa? Mengapa kok kamu bisa mengatakan bahwa Adi ini pasangan yang sabar? Kalau saya sama Mas Adi sih lebih sabar Mas Adi. Jadi ketika saya misal marah gitu Romo, saya marah yang seperti apapun Mas Adi itu selalu nenangin, terus minta maaf, terus yang nggak pernah ikut marah balik gitu, nggak pernah. Jadi semarah apapun saya, sebad mood apapun, dia pasti berusaha untuk membuat saya jadi nggak marah lagi gitu. Contohnya, Aduh, pengalaman aja. Ini kan tadi masih abstrak umum ya, tetapi yang konkret yang kamu rasakan. apa ya? Ya Mbak, ada beberapa sih, maksudnya yang dalam perjalanan juga sering kesel gitu. Tapi ya apa ya? Ya misal dalam kemarin misalnya persiapan, terus ada beberapa hal yang misalnya saya ngeyel mau ini terus kesel gitu misalnya, tapi Mas Adi tetap udah sabar gitu, yang nenangin gitu Romo. Tetap tenang. Ya. Baik, ini kan yang tadi yang baik-baik ya. Sekarang saya mau tanya ini yang tidak baik. Ya, Adi, kalau kamu itu kenal Mia selama ini, pacaran dengan Mia selama ini, ya. Sifat dari Mia yang tidak kamu suka itu apa? Pemalas. Pemalas. Ya, pemalas. Jujur ini, Romo. Itu ya. Kemudian yang kedua, harapanmu nanti setelah menikah itu kepada Mia apa? Ya bisa merubah sikap-sikap yang kemarin belum baik menjadi baik, Romo. Nah, apa sikap yang kemarin belum Ya, baik? contohnya pemarah gitu. Pemarah itu, Pemalas. pemalas itu. Ya, baik. Mia, sama. Apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu? Kalau ngasih tahu itu harus berkali-kali Romo, jadi kalau dikasih tahu sekali itu nggak dijalani gitu. Tidak dijalani, harus Berkali-kali Berkali-kali. diingetin terus gitu. harapanmu apa? Ya belajar lebih baik lagi, sama-sama belajar lebih baik. Ya, baik. Ibu bapak, saudara-saudari, teristimewa pasangan berdua. Ya. Saya mau mengatakan satu hal, ya. Satu pengalaman iman bahwa apa? Adam itu diberi rekan, itu siapa namanya? Hawa. Hawa itu diciptakan dari apa? Tulang rusuknya Adam. Tulang rusuk Adam. Yang namanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sehingga kalau nanti dilihat ya, diraba-raba ya dia, apakah tulang rusukku satu hilang enggak? Ya. Dan disitulah kalau kita mau memaknai yang namanya sebuah ikatan perkawinan, tidak ada yang kebetulan. Yang namanya tulang rusuk itu akan selalu mencari pasangannya. Ya. Kalau tadi dikatakan, sudah punya 5 pacar sebelumnya, atau 4 pacar sebelumnya, atau sudah punya 2 pacar sebelumnya. Tetapi kok pada waktu ini aku bisa ketemu dan aku bisa merasa cocok. Menjadi pertanyaan terkadang. Mungkin dibandingkan dengan pacar-pacarku sebelumnya, bisa dikatakan dalam tanda kutip, mungkin ada hal yang positif memang aku temukan dalam diri Mia, dalam diri Adi. Tetapi mungkin juga banyak hal yang positif dari pacar-pacarku sebelumnya. Tetapi pada satu momen
ketika kalian berjumpa dan ketika kalian betul sungguh merasa srek, nyaman, ya, disitulah proses pertemuan antara tulang rusuk yang senantiasa mencari tempatnya yang cocok dan juga pas. Ini satu hal yang harus kalian pegang, bahwa Tuhan itu sudah merencanakan. Sehingga yang namanya sebuah ikatan perkawinan itu sekali lagi suci. Kemudian yang kedua, kadang kita itu berpikir mengenai surga dan juga neraka. Dan kalau kita berpikir mengenai surga dan neraka itu di kehidupan kelak, betul enggak? Tetapi kalau saya memandang enggak. Surga dan juga neraka itu bisa kita rasakan betul itu justru saat ini. Di mana kira-kira? Di mana kira-kira kita bisa menemukan surga? Kita bisa menemukan neraka saat ini? Ada yang bisa menjawab? Di dalam keluarga. Coba bayangkan Ibu Bapak. Ketika keluarga kita itu rukun satu dengan yang lain, kita merasakan hidup seperti halnya di surga. Tetapi kalau setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan keluarga kita itu rame terus, saling maki terus, saling marah terus, ya. Kita merasakan yang namanya neraka di dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga mau menciptakan surga atau mau menciptakan neraka itu tergantung dari siapa? Tergantung dari kita. Saya selalu mengatakan di dalam perkawinan, ya, jangan pernah merasa bahwa ketika selesai, ya, mengucapkan janji, kehidupan itu lancar. Enggak. Pasti juga ada yang namanya gelombang. Mungkin Ibu Bapak yang pernah merasakan dan saat ini ya mengalami perkawinan 1 tahun, 2 tahun itu masih happy-happy nih, senang-senang. Tetapi 5, 10 tahun ya harus selalu melihat dan berhadapan dengan orang yang satu dan sama, tidak selalu bisa. Ya. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan menciptakan masing-masing pasangan itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Ada sesuatu yang tidak dimiliki Mia, tetapi dimiliki oleh Adi. Pun juga sebaliknya, yang tidak dimiliki oleh Adi itu dimiliki oleh Mia. Jadi Tuhan memasangkan dua orang itu dalam situasi yang berbeda, baik sifat, karakternya. Mengapa? Karena dua orang itu juga berasal dari dua keluarga yang berbeda pula. Tujuannya satu di dalam perkawinan, yaitu supaya orang saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling mengoreksi satu dengan yang lain, supaya dalam perjalanan waktu, hidup pasanganku menjadi baik. Oleh karena itu tadi saya katakan, harapanmu apa kepada pasanganmu? Ya. Kalau yang harapannya kok pemarah, kemudian menjadi lebih sabar. Kok pemalas, kemudian menjadi lebih rajin. Ini kan sebuah harapan. Dan ingat, kalau kita memiliki harapan kepada pasangan kita, kita juga memiliki tanggung jawab untuk apa? Membantu pasangan kita. Ini yang pokok. Saya punya satu contoh ya dalam sebuah keluarga. Ya. Saya bertugas sebelum di sini itu di Keuskupan Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Ya. Jarak dari paroki saya ke kota kurang lebih itu 1,5 jam itu kalau naik sepeda motor. Ya. Dan saat itu, ya, saya itu selalu mengunjungi keluarga-keluarga. Ada satu pengalaman yang bagi saya sendiri cukup inspiratif. Kalau kita mau membahas bahasan tentang kasih. Saya mengunjungi satu keluarga, usia perkawinan mereka itu 25 tahun. Ya, usia perkawinan mereka itu 25 tahun. Dan saat itu, ya, si istri mengatakan kepada saya itu demikian, Romo, saya itu sungguh bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Saya diberi suami yang hebat. Kemudian saya tanya, kalau di sana itu bukan ibu, ya kalau kita mengatakan itu mama, mak. Mengapa mama bisa mengatakan bahwa suami mama itu hebat? Ya.
Kemudian dia ceritakan, dulu saya itu pernah mengalami yang namanya sakit malaria. Dan situasi tempat ini itu tidak seperti sekarang, Romo. Ada transportasi yang lancar, jalan juga bagus, ya. Tetapi saat itu mobil itu sangat jarang, ya. Motor itu tidak semua orang punya. Dan yang namanya rumah sakit itu hanya ada di kota. Bayangkan, 1,5 jam naik motor. Dan saat itu istrinya itu dibopong, Bapak Ibu sekalian. Ya. Istrinya dibopong sampai ke kota. Ya. Butuh waktu, itu bisa dikatakan hampir 10 jam. Bopong istrinya. Dan saat itu langsung saya katakan kepada Bapak itu, Pak, capek enggak? Ya. Saat itu saya enggak ada perasaan capek atau tidak, Romo. Yang penting apa? Istriku selamat. Sehingga apa? Bahwa aku ingin istriku selamat, aku ingin istriku sehat. Itu yang membuat aku memiliki kekuatan untuk bopong dari rumah sampai ke kota. Bayangkan, 10 jam tanpa rasa capek. Kalau kita bayangkan, apakah mampu? Enggak mampu. Tetapi apa yang memampukan? Karena ada kasih untuk istrinya. Oleh karena itu, saya juga berpesan kepada Adi dan juga Mia. Tuhan mempersatukan kalian dengan segala keunikan kalian. Tuhan juga memiliki rencana supaya kalian di dalam perkawinan saling melengkapi. Mendorong untuk maju menjadi semakin lebih baik. Dan terkadang susah, tetapi Tuhan beri modal kepada kalian. Modal Tuhan itu apa? Kasih yang ada di dalam diri kalian. Sesusah apapun, seberat apapun tantangan yang ke depan akan kalian hadapi, ingat bahwa apa? Ada kasih dariku untukmu. Itu harus pegang, selalu harus dipegang. Sehingga apa? Dalam perjalanan hidup kita mencoba untuk menciptakan surga di rumah kita. Ketika apa? Kita merasa kerasan tinggal di rumah. Ketika kita merasa apa? Nyaman untuk tinggal di rumah. Dan selalu libatkan yang namanya Tuhan di dalam rumah tangga kalian. Senantiasa berdoa, berharap. Dan semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kalian. Amin? Amin? Baik. Bu Bapak dan juga saudara-saudariku, kini sampailah kita pada inti perayaan upacara hari ini, yaitu sakramen perkawinan. Oleh karena itu, saya minta pasangan berdua untuk bangkit berdiri dan para saksi untuk maju ke depan mendampingi mempelai. Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri di dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian berdua untuk menyatakan niat itu di hadapan gereja. Romo yang kami hormati, kami telah belajar saling terbuka dan saling mengenal satu sama lain. Kami percaya pertemuan kami adalah rancangan Tuhan. Dan kini kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja
meluluskan permohonan kalian. Sebelum meresmikan perkawinan ini, perkenankanlah saya untuk menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian, para saksi dan juga hadirin yang hadir di tempat ini. Peter Adi Ehtiawan, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Alusia Mia Handayani, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara untuk saling mengasihi dan menghormati sebagai suami istri sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah Anda berdua nantinya menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada Anda berdua dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, kami bersedia. Tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Anda berdua. Saya persilakan Mia dan juga Adi berdiri saling berhadapan, berjabat tangan, kemudian secara bergantian mengucapkan janji pernikahan. Hadirin, saya persilakan berdiri untuk menyaksikan dan mendukung janji setia kedua calon mempelai. Di hadapan Allah, Romo, para saksi dan umat yang ada di sini, saya Peter Adi Ehtiawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa saya memilih engkau, Alusia Mia Handayani, untuk menjadi istri saya. Dan saya berjanji setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Dan saya akan setia kepadamu senantiasa untuk menghormati engkau seumur hidup saya. Di hadapan Allah, Romo, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Alusia Mia Handayani, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa saya memilih engkau, Peter Adi Ehtiawan, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka dan duka, saat untung dan malang, dan di waktu sehat dan sakit. Dan saya akan senantiasa mencintai dan menghormati engkau seumur hidup saya. Atas nama gereja, di hadapan Allah dan di hadapan para saksi, serta umat sekalian, saya menyatakan bahwa perkawinan Alusia Mia Handayani dan Peter Adi Ehtiawan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga perkawinan ini menjadi sumber kekuatan, kesetiaan, dan kebahagiaan bagi kalian berdua, mulai sekarang dan untuk selama-lamanya. Yang dipersatukan Allah, Janganlah diceraikan manusia. Para saksi bisa kembali ke tempat itu. Cincin. Ya Allah, sumber kesetiaan yang sempurna, berkatilah kedua cincin ini, agar dengan kekuatan karunia Roh Kudus menjadi lambang kesetiaan tanpa akhir bagi kedua mempelai. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari berbahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Peter Adi Ehtiawan, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Ya, terimalah cincin ini sebagai lambang
cinta dan kesetiaanku kepadamu. Alusia Mia Handayani, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Adi, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Semoga kalian berdua selalu memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Amin. Mia dan juga Adi, telah kita dengar sabda bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Maka selain kita mohon berkat Tuhan, sudah sepantasnya kalian berdua memohon doa restu kepada orang tua untuk memulai hidup baru kalian. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai Bahagia. Anak-anakku terkasih, terimalah kitab suci ini yang banyak memuat ajaran serta karya Kristus. Semoga dapat menjadi pegangan dan perlindungan kehidupan perkawinan yang akan kalian bina. Terimalah pula salib ini sebagai lambang kasih Tuhan, serta rosario ini menjadi harapan akan adanya bantuan yang tak terkira dari Bunda Maria. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian, dan doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih atas benda-benda rohani ini. Semoga keluarga kami semakin diresapi oleh sabda dan pengorbanan Kristus di kayu salib.
Ya Bapa yang Maha Kasih, kedua mempelai ini telah mengukuhkan kasih kesetiaan mereka dalam sakramen perkawinan suci di hadapan-Mu dengan disaksikan oleh umat-Mu. Sudilah ya Bapa mendengarkan doa-doa umat-Mu yang berkumpul di sini. Allah Bapa di surga, hormat dan puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kedua mempelai yang pada hari ini Kau persatukan dalam pernikahan suci. Semoga keluarga yang baru ini senantiasa Kau bimbing dan Kau berkati, sehingga mampu menjadi keluarga yang bercermin pada keluarga Kudus Nazaret, saling mencintai dan saling menghormati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi kedua orang tua mempelai ini. Semoga mereka juga merasakan kegembiraan melihat dan menyaksikan kedua putra-putri mereka boleh membangun keluarga baru. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan berkat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, dalam suasana penuh syukur ini, perkenankanlah kami memohon dengan rendah hati, agar kami pun semakin teguh dalam kepercayaan akan kehadiran dan kasih setia-Mu kepada kami. Semoga kami boleh ikut serta membangun dunia ini menjadi kerajaan kasih sejati, sesuai dengan teladan Kristus Putra-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga keluarga-keluarga Kristiani semakin mampu menghayati hidup perkawinan mereka dan senantiasa mendasarkan hidup pada Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan, semoga Kau bantu dalam penyelesaiannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga hamba-hamba-Mu ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati dan mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Atas petunjuk penyelamat kita, menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bangkit berdiri dan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Adi dan juga Mia, saya minta untuk berlutut. Bapa yang Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau memilih ikatan cinta kasih suami istri, guna melambangkan kasih sejati antara Kristus dan gereja-Mu. Oleh karena itu, kami mohon ulurkanlah tangan-Mu dengan rela atas keluarga baru ini. Berkatilah mereka dalam nama-Mu yang suci. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cinta-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang mesra. Bapa, pandanglah mempelai wanita. Semoga rahmat, cinta kasih, dan damai sejahtera tinggal di dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik dan penuh kasih sayang bagi anak-anak yang dipercayakan kepada mereka, serta mampu menciptakan suasana akrab, ramah, dan juga gembira. Bapa, berkatilah juga mempelai pria ini. Semoga rahmat kebijaksanaan selalu menyertainya. Semoga ia menjadi suami yang setia dan ayah yang penuh kasih bagi anak-anaknya, penuh tanggung jawab dalam memimpin keluarga. Semoga kedua mempelai ini bersatu sebagai suami istri dan bapak ibu yang bahagia. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil, sehingga mereka berani untuk menjadi saksi Kristus bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, semoga mereka berbahagia, dapat melihat anak cucu mereka kelak, boleh memasuki hidup abadi dalam keluarga kerajaan Allah. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan,
dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena melalui perkawinan ini telah Kau persatukan Mia dan juga Adi menjadi satu keluarga baru dalam cinta kasih-Mu yang suci. Penuhilah selalu kehidupan keluarga baru ini dengan Roh Kudus dan juga berkat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan duduk. Kalau ada perwakilan dari keluarga menyampaikan satu dua hal. Romo, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, mewakili kedua mempelai Mia dan Adi, serta keluarga Ibu Victorina Eli Windarsi dan Bapak Suhartono, dan keluarga Ibu Sutini dan Bapak Kayat, perkenanlah kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Romo Agustinus Eko Wahyu Kris Putranto MSF yang telah memimpin penerimaan sakramen perkawinan ini. Terima kasih juga kepada para saksi, kepada Pak Priyo, Mbak Agnes, Mas Gildas, Mas Bagas, dan Mbak Kintan yang telah menyumbangkan suara emasnya, kepada segenap tim multimedia yang telah membantu menyiarkan acara ini, kepada tim Paramenta yang telah menghias altar dengan indah, serta kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan, dan dukungan dalam berbagai wujud, serta berkenan menyaksikan dan memberikan doa restunya atas pernikahan kedua mempelai. Kami akan selalu mengingat budi baik Anda sekalian, dan kami selalu berdoa semoga Tuhan melimpahkan berkat sebagai balasan atas kebaikan Anda sekalian. Terima kasih. Sebelum berkat, sekali lagi saya ucapkan profisiat, selamat untuk Mia dan juga Adi, dan juga keluarga yang berbahagia. Senantiasa libatkan Tuhan di dalam keluargamu. Dengan apa? Doa-doa di tengah keluarga. Yakin dan percaya akan penyertaan dan kuat kuasanya. Kamarilah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan bagi kita semua, khususnya bagi Mia dan juga Adi yang berbahagia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih senantiasa memelihara Mia dan Adi dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai sejahtera senantiasa tinggal di dalam hati mereka dan kehidupan mereka berumah tangga. Semoga kedua mempelai diberkati dengan keturunan yang sehat, cerdas, dan mereka sekeluarga kelak menjadi terang dalam masyarakat. Semoga kedua mempelai diberkenankan bersaudara dengan semua orang dan menaruh perhatian kepada kaum papa dan orang yang kurang beruntung, agar kelak mereka pun diperkenankan menerima belas kasih Allah dan disambut dalam rumah Allah Bapa. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, sakramen perkawinan Mia dan Adi telah selesai.
Syukur kepada Allah. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Amin. Keluarga kudus, teladan dan pelindung segenap keluarga Kristiani. Di bawah naungan kami serahkan keluarga kami. Bila hidupmu kami renungkan kembali. Tergeraklah hati kami untuk menimba semangatmu, Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Sejak terbentuknya keluargamu, nyatalah kesediaan untuk saling menerima dan mendukung, yang ditopang oleh tanggapanmu atas panggilan Allah. Seluruh perjuangan hidupmu diwarnai oleh iman, ketulusan, dan kerendahan hati. Ikut membantu menangkap kehendak Allah yang terwujud dalam tanggung jawab dan cinta kepada Yesus. Dalam hidup tersembunyi di Nazaret, Bapa dan Bunda bekerja keras, banting tulang, dan hidup sederhana. Asuhlah kami untuk menyambut kehadiran Yesus di antara kami, menciptakan keheningan di tengah kesibukan, berani menyimpan sabdanya di dalam hati, sebagai pegangan hidup persaudaraan sehari-hari. Mau bekerja sama, saling membantu, dan meneguhkan, dan bukan menambah penderitaan. Tuhan Yesus, semoga berkat kedudukanmu sebagai titik temu dalam keluarga kami. Kami bersedia meluangkan waktu untuk saling bertemu, menjalin relasi manusiawi yang matang, sehingga rumah kami terasa mengesankan, aman, tentram, dan penuh kasih sayang. Ajarilah kami untuk mengambil sikap yang tepat antara tugas dan kepentingan pribadi maupun keluarga. Keluarga Kudus Nazaret, kami percaya bahwa dengan menimba semangat hidupmu, semakin terpancarlah dari hidup kami kesaksian dan pewartaan mengenai kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terpujilah Nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa yang di surga, kami berdoa, bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga
menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Berkatilah mereka, semoga bahagia, tiada hari berlalu tanpa kasih mesra sinar mesra. kasih Bapa atas kurnia-Mu di hari indah ini. Kami bahagia, Berkatilah mereka, berkatilah kami. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath from this moment on. I give I give my heart, I give you with my heart. I can't wait to start. Never be apart. my dream My dream came true because of you. from this moment. As long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from above. The two of us, My dream my dreams came true because of you.
promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment, I will love you as long as I live. from this moment on, from this moment, from this moment on. My dreams. Tadi malam tuh habis latihan tuh aku kan layar bablas arek kesisan jadi tadi malam sampai kuburan tuh selesai tuh jam 11 apa ora horor. Untung di kuburan di Maron di tempat Mbah Isman dulu jadi kan ada hanya ini kewaluan ngono prei ya. Mohon maaf kalau di atas ya nggak ada orang. Iya, mati kabeh. Ayo. Itu. Enggak pernah bengok-bengok. Pernah totokan listrik. Wis tuh nek balik kantor meneh tak? Oh. Bayaran ya. Oh, rong nyongker pamit mau. Bayar. Tuh kok melipir. Bapak. Bapak. Yang kamar mandi aku. Dikit wah. Bapak lagi mandi. Kintan WA. Wah, lagi wis kudu cepat iki. Nah. Foto ra ada foto. Ada foto ora? Foto Cok, itu yo. Balik dulu kamu lah. Tak tinggal lah. Kenapa? Yuk, foto yuk.
you.